اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, ya akhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sahih Al-Bukhari dan kita masih membahas Kitabul Maghazi, kitab tentang ghazwah atau peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adadu ghazawatin Nabi, jumlah perang yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa? 27 kali perang. As-sahhu kutubil maghazi, kitab maghazi yang paling sahih. Kitabnya siapa? Maghazi Musa ibnu Uqbah. Dan kita sudah membaca kitabul maghazi sampai beberapa hadis, yaitu pada hadis 42. Kemarin mana? 4244 nih. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم. Bab mempekerjakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Khaybar, terhadap penduduk Khaybar, yaitu orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar. Perang Khaybar terjadi pada tahun berapa? 6 itu Sulhul Hudaybiyah, 7 Khaybar, 8 Fathu Makkah, 9 Tabuk, 10 Haji Wada', 11 Wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2011 Zawaju Abi Zaidan Al-Ula. يعجبك قولي الأولى إذا تريد ثانية أنت تريد وهي لا تريد. 4244 في السند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ista'mala, mempekerjakan rajulan, seorang laki-laki dewasa, ala Khaybar, atas Khaybar, tanah yang ada di Khaybar. Faja'ahu, maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bitamrin janibin, dengan kurma yang bagus. Jadi janib itu maksudnya apa? Jayyid. Jadi kurma itu ada bertingkat-tingkat ya. Ada kurma yang janib, yang bagus, ada kurma yang khalid, yang jelek. Contohnya yang bagus misalnya kurma ajwa, kurma barni, kurma sukari, dan yang lain-lain. Faqala, maka bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akullu tamri Khaybar hakadha, apakah setiap kurma Khaybar seperti ini, yaitu bagus? Faqala, maka dia mengatakan, la wallah, tidak demi Allah ya Rasulullah. Inna, sesungguhnya kami ini, lana khudhu sa', mengambil satu sa' min hadha, dari kurma bagus ini, bisa'ini wa thalathah, diganti dengan 2 sa' atau 3 sa'. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taf'al, jangan kamu lakukan, bi'il jam'a, juallah kurma yang jelek, bid-dirahim, dengan uang dirham. Nah, setelah mendapatkan uang dirham, thummabta', kemudian belilah bid-dirahim, dengan uang dirham tadi, janiban, kurma yang bagus. Jadi al-jam'a itu apa? Kurma yang jelek. Ada juga yang mengatakan al-jama' itu adalah al-khalid, kurma campuran. Maksudnya ya kurma jelek tadi. Karena kalau campuran itu berarti apa? Kurma yang jelek. Kalau bagus nggak akan dicampur dengan yang lain.
Hadis ini dari sisi fikih menunjukkan bahwasanya antara kurma ditukar dengan kurma itu harus satu timbangan. Kenapa? Karena kurma itu termasuk ribawiyat as-sittah. 6 perkara atau barang yang termasuk ribawi. Maka 6 perkara ini kalau mau ditukar harus apa? Setimbang. Yang pertama apa ribawiyat ini? Tamr, kurma. Yang kedua, syair, gandum. Yang ketiga, pur, gandum bagus. Yang keempat, milah, yaitu garam. Kemudian tambah lagi 2, yaitu dinar, uang dinar atau emas, zahab, ya, emas, fiddah, perak. Nah, ini adalah 6 barang yang disebut ribawiyat sittah. Ini kalau kita lihat, yang pertama, ini sama-sama ta'am, dia makanan. Adapun yang kedua, ini sama-sama thaman, atau dia mata uang. Nah, sehingga 4 yang pertama, tamar, syair, bur, dan milah, ini ilatnya adalah dia sebagai makanan. Adapun yang emas dan perak, ini ilatnya dia sebagai mata uang. Nah, maka kaidahnya di sini, kalau ditukar antara satu jenis, yaitu kurma dengan kurma, maka syaratnya harus 2. Emas dengan emas, syaratnya harus 2. Syarat yang pertama, dia harus naqd, yaitu kontan. Tidak kontan nggak boleh. Syarat yang kedua, dia itu harus mithlan, setimbang. 1 gram dengan 1 gram, 1 kilo dengan 1 kilo. Nah, tadi ditukar antara kurma baik dengan kurma buruk, tapi tidak setimbang. Nah, ini tidak memenuhi syarat. Adapun kalau ditukar antara kurma dengan gandum. Nah, di sini syaratnya cuma satu, yaitu harus apa? Naqd, harus kontan saja. Kenapa harus kontan? Karena ilatnya sama, yaitu sama-sama ta'am, sama-sama makanan. Demikian juga kalau emas ditukar dengan perak, ini ilatnya sama, yaitu sama-sama thaman atau mata uang. Berarti syaratnya hanya satu, yaitu apa? Harus kontan. Maka beli emas online hukumnya apa? Haram. Karena berarti tidak kontan. Jadi emas itu kan termasuk thaman, mata uang. Sementara kita belinya dengan rupiah, ini juga mata uang. Kita transfer, uangnya sudah sampai ke sana, tapi emasnya datang kepada kita nanti 3 hari kemudian. Nah, ini berarti tidak naqd, tidak kontan, maka tidak boleh seperti ini ya, haram hukumnya. Karena ini termasuk dari ribawiyat tadi ya. Adapun kalau antara ta'am, antara makanan ditukar dengan thaman, dengan mata uang, nah, di sini tidak ada syarat. Jadi misalnya antum beli tamar, kurma, atau beli beras, dia makanan. Membelinya dengan apa? Dengan dahab, dengan emas atau dengan rupiah. Nah, di sini syarat harus kontan tidak ada. Jadi utang juga boleh. Saya ngambil dulu berasnya hari ini, bayarnya kapan? Besok, nggak apa-apa. Dan tidak harus mislan, tidak harus timbang. Berasnya 1 kilo, uangnya 1 kilo, nggak harus begitu. Rugi kita. Beras 1 kilo, uang 1 kilo, ya jelas rugi ya. Nah, maka saya ulangi lagi, kalau satu jenis, yaitu tamar dengan tamar misalnya, maka syaratnya 2. Harus kontan dan harus setimbang. Tapi kalau hanya sama ilat, yaitu ilatnya sama-sama makanan atau sama-sama sebagai mata uang, maka syaratnya hanya satu, yaitu harus kontan. Tapi kalau beda ilat, membeli makanan dengan mata uang. Nah, di sini tidak ada persyaratan sama sekali, ini dari sisi fikihnya. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya boleh seseorang itu mempekerjakan orang lain untuk menggarap sawahnya. Jadi misalnya saya punya sawah, tidak sempat untuk menggarap, nah, maka saya suruh teman saya untuk menggarapnya, nggak ada masalah bagi hasil. Ya. Meskipun lebih afdal adalah diberikan atau digratiskan. Jadi saya punya sawah, nggak bisa garap, gratiskan sama orang yang mau garap, silahkan mau garap, nggak usah apa, nggak usah bagi hasil. Itu yang paling afdal. Paling afdal digratiskan, bawahnya lagi adalah dipekerjakan dengan bagi hasil. Bawahnya lagi yang haram itu adalah kalau terjadi gharar padanya maka tidak diperbolehkan. Kemudian dari hadis ini diambil faedah juga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau berhati-hati dalam bab makanan. Maka beliau dalam sebelum menerima kurma Khaybar ini beliau bertanya, "Akullu tamri Khaybar hakadha?"
apakah kurma Khaybar seperti ini? Oh, semuanya bagus. Nah, jadi beliau sebelum makan bertanya dulu, beri tabayyun dulu, tasabbut dulu. Nah, setelah diketahui adanya keharaman, beliau kemudian menolaknya. Berikutnya 4246. Wa qala Abdul Aziz bin Muhammadin an Abdul Majid an Sa'idin anna Aba Sa'idin wa Aba Hurairah haddatsahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha mengutus akha Bani Adiyyin, saudaranya Bani Adi. Maksudnya seseorang dari Bani Adi, minal Ansar, dari kalangan Ansar, ila Khaybar, ke Khaybar. Fa'ammarahu 'alaiha, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan amir dia terhadap Khaybar tersebut. Nah, siapa akha Bani Adi ini, siapa namanya? Namanya adalah Sawad. Ismuhu Sawad. Sawad ini tanpa tasdid ya, bukan Sawad, salah. Syadza, telah syadz, man syaddadahu. Orang yang membacanya dengan tasdid. Sebagian orang membaca Sawad, salah. Sawad. Nah, yang membaca Sawad itu gara-gara dia salah baca, karena dalam riwayat Daraqutni itu adalah Sawar, pakai ra. Kalau pakai ra memang wawunya ditasydid. Tetapi riwayat Daraqutni yang membaca Sawar ini adalah tashif, dia salah. Jadi tashif itu ada dalam periwayatan hadis. Baik dalam matannya, kadang-kadang salah baca, kadang-kadang dalam sanatnya, ya, dal menjadi ra dan sebagainya. Maka hati-hati, jangan salah baca. Ada orang baca nama saya salah, Pak. Abu Zaidan. Oh, dari sejak kapan saya edan? Bukan Zaidan, Zai. Nah, I jangan e. Edan gendeng kentir. Sama. Berikutnya bab muamalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab muamalahnya Nabi, interaksinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ahla Khaybar, dengan penduduk Khaybar yang kafir. Jadi boleh enggak kita berinteraksi kepada orang-orang kafir dalam bab bisnis? Boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Jadi hukum asal muamalah adalah boleh. Kita punya kaidah. Kaidahnya apa? Al-aslu fil muamalatil ibahah. Hukum asal dari muamalah adalah mubah, boleh. Nah, maka bab ini menunjukkan bahwasanya muamalah dengan orang-orang kafir hukumnya mubah. Kapan menjadi haram? Apabila ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Dilarang seorang muslim laki-laki menikahi wanita kafir, musyrikah, enggak boleh. Tapi kalau kafirnya ahli kitab masih boleh. Yahudi, Nasrani, itu ahli kitab. Jadi antum misalnya perang melawan Israel, kemudian dapat tentara Israel perempuan, nah, kemudian dijadikan istri, padahal apa? Dia kafirah, nah, dia Yahudi, enggak apa-apa, halal. Tapi lebih bagus menikahi ustazah daripada menikahi istri wilia. Ada dalilnya nanti menikahi ustazah. 4248. Qala rahimahullah. Haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Juwairiyah an Nafi' an Abdullah radhiyallahu anhu qala. Abdullah ini adalah Ibnu Mas'ud. Mohon maaf. Karena di sini adalah an Nafi', dari Nafi', maka Abdullah di sini adalah siapa? Ibnu Umar. Jadi untuk menentukan Abdullah itu siapa, antum melihat siapa muridnya. Nah, maka Abdullah huna di sini adalah Ibnu Umar karena muridnya adalah Nafi'. Jadi Nafi' ini terkenal, dia meriwayatkan dari Ibnu Umar. Seandainya Nafi' ini kita ganti Alqamah, nah, seandainya ya, maka Abdullah di sini adalah siapa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Umar mengatakan a'ta telah memberi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Khaybar, tanah Khaybar, al-Yahud, kepada orang-orang Yahudi. Memberinya maksudnya gimana? Ayya'maluha, bahwasanya mereka menggarapnya, wa yazra'uha, dan mereka menanaminya,
walahum dan bagi mereka Yahudi syatru separuh ma yakhruju minha apa yang keluar dari tanah Khaybar. Jadi maksudnya setelah tanah Khaybar dikuasai Nabi, maka Nabi kemudian kembalikan kepada mereka. Ini dulu tanah Khaybar milik kalian. Nah, sekarang saya kembalikan kepada kalian, kalian yang garap. Tapi karena sudah menjadi milik kami, maka hasilnya separuh-separuh. Separuh untuk antum, wahai orang-orang kafir Yahudi, separuh untuk kami, untuk pemilik tanah Khaybar tersebut. Dan kata-kata syatr, separuh, ini bukan satu syarat dari sisi fikih. Ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan saja. Misalnya saya menggarapkan tanah saya, kemudian kesepakatannya yang garap dapat 60%, yang saya pemilik tanah 40%, atau saya 30, dia 70. Nah, tidak ada masalah, sesuai dengan kesepakatan. Dan biasanya yang terjadi, wallahu alam, itu penggarapnya lebih banyak hasilnya daripada yang memilikinya. Wallahu alam. Ya sesuai dengan apa? Kesepakatan saja, tidak harus syatar atau betul-betul 50%, 50%. Dan hadis ini sekaligus menunjukkan bolehnya memberikan upah berupa ma yakhruj, yaitu panenan dari sawah yang digarap. Jadi memberikan upah tidak harus berupa uang, bisa dengan berupa hasil panenan. Adapun hadis yang melarang hal tersebut, itu maksudnya kalau memberikannya secara gharar atau spekulasi. Misalnya gini, saya punya tanah 1 hektar. Kemudian hasilnya nanti dikumpulkan 50% untuk saya, 50% untuk penggarap. Nah, ini tidak gharar, tidak spekulasi, enggak apa-apa. Tapi seandainya dibagi dua, yang selatan ini adalah nanti hasilnya untuk penggarap, yang utara nanti hasilnya adalah untuk saya. Nah, di sini baru haram karena di sini terjadi spekulasi atau gharar. Bisa jadi yang selatan berhasil, yang utara tidak berhasil atau sebaliknya. Nah, sehingga bisa salah satunya rugi. Berikutnya bab syati, bab kambing allati yang summat diracun lin nabi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Khaybar. Jadi Nabi itu pernah diracun oleh seorang Yahudi. Nah, karena itu Yahudi itu kata guru kami Syekh Hasan Ad-Dadaw itu adalah orang-orang yang sangat-sangat jelek, ya, sifatnya jelek itu disebut oleh Al-Qur'an berkali-kali. Yahudi itu suka bohong, silahkan cari dalilnya dalam Quran. Yahudi suka berkhianat, kemudian Yahudi suka mengubah-ubah perjanjian dan sebagainya. Itu semuanya kita dapatkan sifat-sifat Yahudi yang jelek-jelek itu di dalam ayat-ayat Al-Quran. Demikian juga dalam hadis Nabi ini kita akan baca. Rawahu Urwah an Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما tatkala futihat ditaklukkan Khaybar, tanah Khaybar, dihadiahkanlah li Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syatun, seekor kambing, fiha sumun, yang di dalam kambing itu ada racun. Ini hadisnya diringkas oleh Imam Bukhari rahimahullah. Karena beliau hanya ingin mengambil untuk babnya tadi ya. Babnya apa? Tentang kambing yang diracun untuk Nabi di tanah Khaybar. Nah, maka beliau sebutkan tentang yang sesuai dengan babnya saja. Sebenarnya ceritanya panjang ya. Nah, maka ringkasnya setelah Nabi diracun, kemudian Nabi mengatakan, ini daging yang saya makan, memberitahu kepada saya bahwa dia ada racunnya. Dan ini menunjukkan mukjizat Nabi SAW itu mengalahkan mukjizat nabi-nabi yang sebelumnya. Kalau Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu bisa bicara dengan binatang yang masih hidup, nah, itu masuk akal ya. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa bicara dengan binatang yang sudah mati, yang sudah jadi daging. Nah, lebih hebat mana? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Sulaiman Alaihi Wasallam? Ya. Karena itu kaidahnya dalam bab mukjizat. Pertama, bahwa semua mukjizat yang ada pada nabi sebelumnya itu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwasanya mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih hebat daripada mukjizatnya para nabi yang sebelumnya. Contoh yang lain, misalnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Apa kehebatannya? Menyentuh orang sakit sembuh. Nabi SAW juga sama, menyentuh orang yang sakit juga sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang penting juga bahwa setelah Nabi memakan ini kambing ini, kemudian Nabi tidak melakukan kisos. Jadi
orang itu tidak dikisos oleh Nabi, dibiarkan saja. Tapi kemudian setelah ada salah satu sahabat Nabi wafat gara-gara ikut makan ini, maka Nabi kemudian melakukan kisos. Nah, sehingga akhirnya si perempuan ini pun dibunuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang terakhir ya, bahwasanya supaya kita tidak terkena racun seperti ini ada triknya. Bagaimana caranya? Man tasabbah. Man tasabbah, barang siapa yang sarapan pagi, kulla yaumin bisab'i tamaratin, setiap hari 7 butir kurma, ajwatin, kurma ajwa. Lam yadurrahu, tidaklah memadarati dia fi dzalikal yaum, pada hari tersebut, sammun, racun, wala sihrun, tidak pula sihir. Nah, maka antum siapkan 7 butir kurma, makan dulu, habis itu silahkan makan kambing ini, insya Allah aman. Dikasih baygon aman ya. Tapi jangan dicoba sendiri ya. Saya mencoba baygon tapi sebelumnya korma dulu 7, insya Allah mampus betul. Tapi kalau diracuni orang, nah itu insya Allah aman. Dan di sini Nabi menyebutkannya adalah korma ajwah. Bagaimana kalau selain korma ajwah? Nah, kata Syekh bin Bas ya, mudah-mudahan sama ya. Adapun disebutkan ajwah itu bisa jadi kharaja makhraja al-ghalib ya. Biasanya korma yang ada di Madinah adalah korma ajwah. Maka disebutkan ajwah. Jadi bukan berarti khusus ajwah ya. Bukan untuk takhsis tapi untuk ghalib. Wallahu a'lam. Dan saya jadi teringat ini masalah yang lain ya. Ni'ma, sebaik-baik as-sahur, makanan sahur adalah apa? At-tamar, korma. Nah, jadi makanan sahur terbaik bukan nasi, tapi korma. Antum tadi nasi atau korma? Maksudnya korma tok gitu loh. Ini banyak yang mengamalkan hadis ini, yaitu korma tok. Ya. Di antaranya Ustadz Irwan. Ya. Saya baru tahu kemarin pas ke Lampung itu. Saya lihat sahur dia nggak ikut makan. Beliau nggak ikut makan, cuma makan korma aja. Ya. Kemudian saya tanya, sudah berapa lama antum makan korma sahur hanya dengan korma? Katanya 2 tahun. Ya. Nah, kemudian sebabnya apa? Ya, sebabnya dulunya itu hanya karena kehabisan waktu. Kemudian karena cukup makan kurma, akhirnya sahur dengan kurma. Habis itu katanya kok nyaman. Nah, karena nyaman dilanjutkan. Nah, itu sesuai zahir hadis ini. Ni'mas sahur, sebaik-baik makanan sahur, at-tamar kurma. Ustaz Abu Bakar itu juga kurma saja. Ya. Katanya kepada saya nggak pernah lihat sendiri. Ya. Terus juga Pak Siddiq yang ngimami di Masjid Amanah Losari. Nah, itu juga kurma 3 butir kata beliau kalau sahur. Ya. Nah, kemudian dia mengatakan kepada saya, lebih nyaman sahur kurma daripada sahur nasi. Saya tanya bedanya apa, Pak? Kalau sahur nasi, pertama cepat ngintir-intir kata beliau. Yang kedua lemes. Nah, kalau kurma itu tidak ada ngintir-intirnya dan tidak ada lemesnya. Silahkan dicoba. Kalau nanti tidak cocok jangan salahkan saya ya. Ini hadisnya sudah sahih. Riwayat Abu Nuaim dalam kitab Hilyah, hadisnya kata Syekh Albani sahih. Dan tadi pagi saya berusaha mencoba sahur kurma saja. Tapi baru dapat 2 kurma sudah melenak. Akhirnya nggak lanjut. Udah nasi aja. Berarti lima taquluna ma la taf'alun. Enggak termasuk itu. Karena saya punya kaidah. Tarkul adah adawah. Meninggalkan adat itu adalah permusuhan. Adat perut saya nasi. Dikasih kurma musuh nanti. Nah, ini kaidah saya. Tapi baguslah kalau seandainya kita mencoba sesekali sahur dengan apa? Kurma saja ya. Jadi coba Ramadan ini, Ramadan tahun 1447 atau 2026 kita coba bersama-sama sekali saja ya, minimal sekali. Sahur dengan hanya kurma. Tapi kalau pakai kurma paling bagusnya ini tadi, sab'a tamaratin, 7 kurma. Kalau Pak Sidik tadi bilangnya 3 kurma. Ada lagi di Lampung tuh teman kita namanya Pak Imam, itu kurmanya cuma 1 malah. Nah, jadi 1 kurma tok.
Nah, saya katakan kalau 1 kurma atau 3 kurma ya boleh, tapi mau lebih afdalnya 7 kurma. Berikutnya babu ghazwati Zaid bin Harithah, bab peperangan Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mendapatkan julukan Hibbun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu anak angkat itu mewarisi ya, tapi kemudian tidak boleh. Dulu anak angkat itu dinasabkan kepada bapak angkatnya, tapi kemudian tidak boleh ya. Jadi mengambil anak angkat boleh, tetapi tidak dinasabkan dan tidak mewarisi. 4250. Qala rahimahullah haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya bin Sa'id qala haddatsana Sufyan bin Sa'id qala haddatsana Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Ammara telah menjadikan amir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Usamah kepada Usamah. Usamah ini anaknya Zaid. Ala qaumin atas satu kaum, yaitu untuk perang. Fata'anu lalu mereka itu mencela fi imaratihi di dalam kepemimpinan Usamah. Hati-hati menerjemahkan imarah. Imarah itu bukan pengangkatan pemimpin, bukan. Kepemimpinan. Bedanya apa? Kalau kepemimpinan itu berarti orangnya sendiri, yaitu Usamahnya. Ya, kepemimpinannya Usamah yang dicela. Bukan pengangkatan. Kalau pengangkatan itu yang melakukan Nabi. Ya. Nabi mengangkat Usamah. Nah, mereka tidak mencela Nabi kok mengangkat Usamah, bukan. Ya. Tapi mencela Usamah kok jadi pemimpin. Ya. Usamah itu nggak bisa mimpin. Nah, begitu maksudnya. Jadi bukan mereka mengatakan Nabi piye lagi. Nah, bukan begitu ya. Usamah kok mimpin. Usamah nggak bisa mimpin. Faqala maka Nabi SAW bersabda, in tat'anu jika kalian itu mencela fi imaratihi di dalam kepemimpinan Usamah, kalian anggap dia tidak bisa mimpin, faqad ta'antum maka sungguh kalian juga sudah mencela fi imarati abih pada kepemimpinan bapaknya yaitu Zaid min qablih sebelumnya. Waimullahi demi Allah. Ini boleh dua bacaan ya. Boleh waimullah, boleh wa aimullah pakai hamzah. Tapi yang masyhur waimullah. Laqad sungguh-sungguh kana adalah dia Usamah khaliqan pantas. Mohon maaf, kananya kembali kepada Zaid. Laqad kana sungguh adalah Zaid khaliqan pantas lil imarah untuk memimpin. Wa in kana dan sungguh adalah Zaid min ahabbin nasi ilayya, termasuk orang yang paling saya cintai. Wa inna hadza dan sesungguhnya orang ini yaitu Usamah lamin ahabbin nasi ilayya, sungguh termasuk orang yang paling saya cintai ba'dahu setelah bapaknya wafat. Makanya Usamah ini mendapatkan julukan apa? Al-Hib ibnul Hib, orang yang dicintai Nabi, putranya orang yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Caranya gimana supaya kita dicintai oleh Allah dan Rasul? Fil mushaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ay yuhibballahu wa rasuluhu." Boleh juga dibaca ay yuhibballaha wa rasulahu. Barang siapa yang senang untuk bisa cinta kepada Allah dan Rasul atau dicintai oleh Allah dan Rasul, falyaqra fil mushaf, maka hendaklah dia selalu membaca mushaf Al-Qur'an. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Karena itu PR untuk para santri yang mendengar suara saya ini. PR-nya setiap hari selama Ramadan menghatamkan 10 juz. Insya Allah bisa? Insya Allah bisa. Caranya bagaimana? Sebelum subuh 1 juz, setelah subuh 1 juz, sebelum duhur 1 juz, setelah duhur 1 juz, sebelum asar, setelah asar, sebelum maghrib, setelah maghrib, sebelum isya, setelah isya. Nah, selesai. 10 juz, ya kan? Untuk santri kan bisa cepat bacaannya. 1 juz itu kalau dibaca dengan agak cepat dan masih tartil, itu bisa 25 menit. Nah, maka kalau hanya 25 menit kita duduk sebelum sholat subuh,
kemudian setelah subuh. Kalau di sini setelah subuh pengajian ya berarti nanti pas duha ya, sebelum duha atau setelah duha. Nah, maka insya Allah bisa 10 juz satu hari. Kalau antum keberatan ya turunkanlah 5 juz satu hari. Ya. Nah, tapi sebenarnya 5 juz satu hari itu adalah program santri untuk luar Ramadan. Ya. Kalau dalam Ramadan ya naik lagi ya, 10 juz tadi paling bagus insyaallah taala. Untuk yang santri ya. Untuk yang bapak-bapak sesuai kemampuan ya. Kalau lancarnya seperti santri ya silahkan ya, bapak-bapak 10 juz setiap hari. Dan 10 juz setiap hari ada di jamaah kita di Sragen. Dia itu sakit stroke atau semacam itu ya. Sehingga pekerjaannya sehari-hari hanya duduk saja. Nah, karena sehari-hari hanya duduk, akhirnya dia bawa mushaf Quran, kemudian sehari-hari membaca Quran. Nah, maka selesai 10 juz dalam satu hari. Jadi dengan sebab dia sakit stroke itu malah bisa khatam Quran setiap 3 hari. Khatam lagi, khatam lagi. Kaidahnya supaya kita bisa khatam Al-Quran dengan cepat adalah kaidahnya la tabkhal lil Quran. Jangan bakhil untuk Al-Quran. Seringkali kita itu bakhil terhadap Quran. Tidak bakhilnya untuk HP. Pendak-pendak WA, pendak-pendak FB, pendak-pendak Instagram. Nah, itu yang menghabiskan waktu. Coba kalau diubah ya, pendak-pendak Quran. Akan selesai 10 juz satu hari. Ya kan? Nah, maka di ma'had ini ya bagus. Ada peraturan tidak boleh HP, bagus ya. Supaya apa? Kita bisa fokus untuk ilmu dan juga untuk Al-Quran. Nah, jadi ini sebagai kaidahnya supaya kita bisa membaca Quran dengan lebih banyak lagi. Ya. Dan dengan sebab membaca Quran yang banyak, efeknya tadi dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini diambil pelajaran bahwasanya bapak anak itu adalah kadang-kadang atau sering itu menyerupai bapaknya. Jadi bapaknya khaliq lil imarah, pantas untuk menjadi pemimpin, anaknya pun juga. Maka kaidahnya di sini apa? Man ashbaha abahu fama zalam. Siapa yang serupa dengan bapaknya maka tidak zalim. Bapaknya nakal, anaknya nakal, jangan disalahkan. Tidak zalim dia, tapi jangan dipakai dalil ya. Aku nakal soalnya bapak kondisi nakal, jangan begitu. Anak hitam karena bapaknya hitam. Usamah ini sangat hitam legam seperti arang atau negro. Sementara Zaid ini sangat putih sekali. Nah, kok beda ya? Karena Usamah ini meskipun bapaknya putih tapi ibunya hitam. Jadi ibunya itu kan namanya Barokah Al-Habasyiyah, Ummu Aiman. Nah, jadi bapaknya putih, ibunya hitam. Anaknya ikut pada ibunya. Ini juga tidak zalim, ma zalam, ngikut ibunya. Karena itu sebagian orang mengatakan jangan menikah dengan wanita yang hitam manis. Karena kalau manisnya hilang tinggal hitamnya. Guyonan saja ya guyonan ini. Supaya nggak ngantuk itu loh. Karena Ramadan itu biasanya lapar ngantuk. Itu udah kaidah ya. Al-ju' sababun nu'as. Berikutnya bab umratil qada, bab umrah qada. Apa artinya qada? Apa artinya qada? Mengganti. Apa artinya qada? Mengganti. Grup utara sama grup selatan sama. Sama-sama salah. Ya tapi nggak harus salah ya. Qada ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, qada artinya mengganti. Tafsiran yang kedua, qada artinya perdamaian. Jadi dalam bahasa Arab ada kata-kata qada. Artinya apa? Sholaha. Berdamai. Nah, saya pilih terjemahan qada dengan artian berdamai. Kenapa? Karena hadisnya nanti menyebutkan kata-kata qada yang artinya damai. Dzakarahu Anasun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4251. Qala rahimahullah, haddatsani Ubaidullah bin Musa an Israil an Abi Ishaq an al-Bara' radhiyallahu anhu qala
lamma tatkala i'tamara umrah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kapan umrahnya? Fi Dzulqa'dah, pada Dzulqa'dah. Fa aba, maka enggan ahlu Makkah, penduduk Makkah yang kafir, ayyada'uhu, untuk membiarkan beliau yadkhulu Makkah, masuk Makkah. Hatta, sehingga qadahum, nah di sini. Qadahum ay salahahum. Nabi pun berdamai dengan mereka. Nah, maka disebut sebagai apa? Umratul qada. Umrah ketika Nabi sudah qada, sudah berdamai dengan orang-orang kafir. Karena sebelum berdamai nggak boleh masuk. Hatta qadahum, sehingga beliau berdamai dengan mereka, ala, atas syarat, atas perjanjian atau kesepakatan, ayyuqima biha, bahwa beliau tinggal di Mekah salasata ayyam, cuma 3 hari, nggak boleh lebih. Jadi umrahnya hanya 3 hari harus keluar. Falamma, maka tatkala katabu, mereka menulis, alkitab, surat perjanjian, katabu, mereka menulis, hadza, inilah, ma qadha alaihi, apa yang berdamai atasnya, Muhammadun, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, maka mereka orang kafir mengatakan, la nuqirru, kami tidak mengakui, laka, untuk kamu, bihadza, dengan ini. Lau na'lamu, kalau kami tahu, annaka Rasulullah, bahwasanya engkau betul-betul utusan Allah, ma mana'naka, kami tidak akan mencegah kamu syai'an, dari sesuatu apapun. Walakin, akan tapi, anta, engkau itu adalah Muhammad bin Abdillah. Jadi maksudnya jangan ditulis hadza ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah, tapi Rasulullahnya diganti dengan apa? Muhammad ibnu Abdillah. Apakah Nabi tidak terima? Nah, kita lihat jawabannya. Faqala, beliau menjawab, ana Rasulullah, saya ini adalah utusan Allah, wa ana Muhammad bin Abdullah, dan saya juga Muhammad bin Abdullah. Artinya apa? Enggak apa-apa ditulis Muhammad bin Abdullah. Jadi enggak usah apa? Kenceng-kenceng untuk perkara yang tidak perlu kenceng, ya. Karena sebagian orang itu salah, ya. Untuk perkara yang longgar dia kencengkan, untuk perkara yang kenceng dia longgarkan. Enggak perlu begitu, ya. Yang kenceng kencengkan, yang longgar longgarkan, ya. Jadi fleksibel aja, ya. Maka dalam bab ini kita ambil kaidah dari sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-asma la tughayyirul haqa'iq. Nama itu tidak mengubah hakikat. Kamu sebut saya apa terserah. Mau disebut Muhammad bin Abdullah, mau disebut Muhammad Rasulullah, mau disebut Muhammad Al-Kadzab. Itu nama-nama tidak mengubah hakikat saya. Saya tetap Rasulullah. Meskipun kalian sebut kadzab, enggak peduli. Jadi enggak usah pusing dengan nama yang diberikan oleh orang-orang. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, li Aliin, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, umhu Rasulullah, hapuslah tulisan Rasulullah. Qala Aliun, Ali berkata, la wallah, tidak demi Allah, la amhuka abadan, saya tidak akan menghapus Anda, yaitu tulisan Anda, abadan, selama-lamanya. Nah, Ali keras. Makanya kalau siapa itu namanya? Husain bin Ali itu keras, itu jangan salahkan dia. Man asbaha abahu fama zalam. Jadi Ali punya 2 putra, satunya lunak, satunya keras. Yang lunak itu namanya Hasan, yang keras namanya Husain. Yang keras ini mengikuti bapak yang pertama, yaitu Ali. Yang lembut ini mengikuti bapak yang kedua, yaitu Rasulullah. Jadi bisa seseorang itu mengikuti bapak pertamanya, bisa juga mengikuti bapak keduanya, ya, ke atasnya atau ke atasnya lagi terus, ya. Nah, sehingga 2 putra Ali ini 2 sifatnya berbeda. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengambil al-kitaba, surat tadi. Walaysa, padahal beliau tidaklah yuhsinu, membaguskan, yaktubu, menulis. Maksudnya beliau tidak bisa nulis, ya. Karena beliau seorang yang ummi, enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Faqataba, lalu beliau menulis, hadza ma qada alaihi Muhammad bin Abdullah. Inilah yang sudah berdamai di atasnya Muhammad bin Abdullah. Berarti di akhir hayatnya ini, pada tahun ini, Nabi bisa menulis. Karena itu para ulama berselisih pendapat, sebenarnya Nabi itu bisa nulis tidak? Kalau dulu-dulu memang beliau ummi, tapi buktinya di sini bisa nulis. Fakataba, lalu beliau bisa nulis waktu itu. Nah, berarti di waktu itu bisa nulis. Tapi pendapat yang kedua mengatakan enggak, ini yang nulis bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau nyuruh orang.
La yudkhilu Makkah, tidak boleh memasukkan ke kota Makkah as-silaha, senjata, illa saif, kecuali pedang, fil qirabi, di dalam sarungnya. Wa alla yakhruja, dan tidaklah dia membawa keluar min ahliha, dari penduduk Makkah, bi ahadin, dengan seorang pun, in arada, jika seseorang itu ingin, ayyat ba'ahu, untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi persyaratan pertama ya, tidak boleh membawa senjata kecuali pedang, tapi harus disarungi. Yang kedua, tidak boleh membawa satu orang pun Mekah yang masuk Islam. Yang ketiga, wa alla yamna'a, tidak boleh mencegah min ashabihi, dari sahabat-sahabat beliau, ahadan, seorang pun, in, jika seseorang itu ingin, ayyuqima biha, untuk tinggal di Mekah. Jadi kalau ada orang sahabat Nabi yang murtad kemudian balik ke Mekah, jangan dilarang. Falamma maka tatkala dakhalaha, Nabi sudah masuk ke Mekah, wa madal ajal, dan telah lewat waktu, yaitu 3 hari, atau aliyan, mereka datang kepada Ali. Faqalu, mereka berkata, qul li sahibik, katakan kepada sahabatmu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhruj anna, keluarlah engkau dari kami. Faqad madal ajal, maka sungguh telah lewat waktu. Jadi keras sekali mereka ya. Fa kharaja, lalu keluarlah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi keluar sesuai dengan kesepakatan. Karena itu di sini diambil pelajaran bahwasanya kalau ada kesepakatan meskipun dengan orang kafir jangan diselisihi. Rasul bersabda, "Innila akhisu bil ahdi." Sesungguhnya saya tidak akan merusak perjanjian dengan orang kafir. Wala ahbisul burud, dan saya tidak akan menahan burud atau utusannya orang kafir ya. Sebagai tamu, maka harus tetap dimuliakan meskipun membawa surat yang isinya kurang ngajar ya, tetap harus kita muliakan sebagai tamu karena dia sebagai tamu. Dia sebagai apa? Barid, sebagai utusan yang membawa surat. Fadabi'athu, lalu mengikuti beliau ibnatu Hamzah, putrinya Hamzah, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunadi, dia memanggil, ya am, wahai paman, wahai paman. Padahal Nabi bukan paman, tapi siapa? Sepupu. Kenapa dia panggil ya am? Al-jawab. Kenapa? Ijlalan lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Arab kalau mau memuliakan orang yang lebih tua itu caranya begitu, ammi. Maka kita kenal di Indonesia kan Ami, misalnya Ami Segaf, nah itu Ami, dipanggil Ami padahal bukan paman kita untuk memuliakan. Maka ini ijlal ya, untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ini tampaknya juga berbeda dengan kondisi Jawa ya. Kalau Jawa itu misalnya saya punya Pak D. Kemudian Pak D ini punya anak-anak. Kemudian saya panggil anak-anak Pak D saya meskipun mereka anak-anak kecil atau anak-anak muda, saya panggilnya Mas. Sementara dia panggilnya saya D, padahal saya lebih tua. Kalau di Arab tidak begitu ya. Yang lebih tua yang dimuliakan. Ya am. Meskipun dia itu statusnya sebagai sepupu, tapi karena lebih tua Nabi Shallallahu alaihi wasallam dipanggilnya dengan nama am. Kemudian selain juga untuk memuliakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, juga karena apa? Sebab yang kedua karena apa? Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhu Hamzah minar radha'ah. Karena Nabi ini juga saudara susuannya Hamzah. Berarti kalau dipanggil paman itu maksudnya paman apa? Paman susuan. Wahai paman susuan saya. Fatanawalaha Aliyun, lalu Ali pun mengambil putrinya Hamzah tadi. Fa'akhadha biyadiha, lalu dia memegang tangannya. Wa qala li Fatimah alaihas salam, dan Ali berkata kepada Fatimah alaihas salam, dunaki, qala ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tambahi di sini ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, tunaki, ambillah olehmu, ibnata ammiki, putri pamanmu. Nah, di sini para ulama mengatakan Nabi mengakui bahwa dia sebagai pamannya perempuan ini tadi. Nah, maka yang dimaksud paman di sini adalah apa? Paman susuan dan juga paman dari sisi kemuliaan tadi, dipanggil untuk memuliakan.
Ya kalau di Jawa Tengah misalnya kalau kita ketemu tetangga, monggo Pak D, monggo Bude, nah, padahal bukan Pak D, bukan Bude kita. Kalau di Jawa Tengah, Le, nah, itu bedanya antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Ya. Jawa Timur Le, Jawa Tengah Pak D atau Bude. Karena saya waktu bertetangga dengan Ustadz Joko dulu ya di Ngeruki, nah, itu dia kalau melewati tetangga itu manggilnya Le. Nah, padahal apa? Kalau kita biasanya Pak D bukan Le. Hamalatha, ini mestinya fa-nya terhapus. Lalu hamalatha, Fatimah membawa atau menggendong putri tadi, putrinya Hamzah tadi. Nah, dalam riwayat Nasa'i fa-nya ini muncul, fa hamalatha. Fakhtasama fiha, lalu bertengkar tentang perempuan tadi. Aliyun, Ali, jadi rebutan maksudnya. Ali pengen membawa, wa Zaidun juga pengen membawa, wa Ja'far juga pengen membawa. Ali dengan Ja'far ini adalah sepupuan. Qala Aliyun, Ali mengatakan, ana akhadtuha, saya kan yang membawanya tadi. Wahia bintu Ami, dan dia adalah putrinya paman saya, yaitu Hamzah. Wa qala Ja'far, sementara Ja'far mengatakan, ibnatu Ami, sama juga, dia anaknya paman saya. Wa khalatuha tahti, dan bibi dia itu istri saya. Berarti saya yang harus menang. Ini rebutannya ini setelah perjalanan agak jauh. Ya. Jadi pas di Mekah, kemudian kan diambil oleh Ali. Nah setelah berada di satu tempat, kemudian singgah di situ, kemudian baru bertengkar. Wa qala Zaid, berkata Zaid, ibnatu akhi, ini putrinya saudaraku. Faqadha biha, maka memutuskan terhadap anak Hamzah tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam li khalatiha, untuk bibinya. Wa qala, dan beliau bersabda, al khalatu bimanzilatil Khalah, bibi dari pihak ibu itu setingkat dengan ibu. Nah, maka ini alasan kenapa dimenangkan untuk khalah. Wa qala li Aliin, dan beliau bersabda kepada Ali supaya Ali mengetahui fadilah dia ya, supaya dia tidak gelo ketika diambil anak tersebut dari Ali. Anta minni wa ana minka, engkau itu termasuk dari golonganku dan saya dari golonganmu. Wa qala li Ja'far, dan beliau bersabda kepada Ja'far, asbahta khalqi wa khuluqi, engkau serupa dengan akhlakku dan engkau serupa dengan rupaku dan akhlakku. Khalqun itu rupa, khuluq itu akhlak. Dan beliau bersabda kepada Zaid, anta akhuna wa maulana, engkau adalah saudara kami dan wali atau maula kami. Maula itu adalah bekas budak. Wa qala Ali, dan Ali berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla tatazawwaju binta Hamzah, kenapakah engkau tidak menikahi wahai Nabi putrinya Hamzah tadi? Qala, beliau mengatakan, innaha benatu akhi, sesungguhnya dia itu adalah putrinya saudaraku minar radha'ah, dari susuan, yaitu Hamzah. Karena Hamzah ini disusui oleh Thuwaibah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disusui oleh Thuwaibah, sehingga ibu susuannya sama. Dan dari sini dalam bab nikah kita ambil pelajaran, berarti boleh seseorang itu menikahi sepupunya. Seperti yang dilakukan oleh adik saya ya, Al-Akh Isa, itu menikahi sepupunya. Enggak apa-apa. Ya, ini dalilnya. Kemudian juga dalil bahwasanya boleh seseorang itu menikah yang lebih muda. Ya. Jauh kan antara Nabi dengan bintu Hamzah. Bintu Hamzah masih anak kecil ya. Ya mungkin anak SD lah. Ya. Sementara Nabi SAW sudah bapak-bapak, sudah pak ade atau sudah mbah-mbah. Ya. Nah, enggak ada masalah. Kalau memang ada yang mau. Ya. Nah, kalau ada yang mau praktek silahkan. Habis Ramadan mencoba. Ya. Melamar anak SD, kalau diterima ya alhamdulillah, kalau enggak diterima ya jangan sakit hati. Kemudian dalil juga bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jawaban ini menunjukkan bahwasanya kalau ada saudara susuan, ya, nah, maka anak-anaknya itu sama dengan mahram dengan paman susuannya tadi. Ya. Sehingga hukumnya sama dengan nasab. Kalau dalam bab nasab diharamkan untuk menikah, maka dalam bab susuan juga diharamkan untuk menikah. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan 4252.